Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleh dan Soleha. Bagaimana kabar Soleh dan Soleha pada pagi hari ini? Nah, semoga Soleh dan Soleha semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ustaz pimpin yang soleh dan soleha. Nah, bagaimana sikap berdoanya? Nah, baik. Sikap berdoa sebelum belajar tema 4 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Soleh dan Soleha, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di daerah pegunungan, dataran rendah, atau wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa saja yang ada di sana? Nah, untuk memahami hal ini, ayo kita belajar lebih lanjut. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakek sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Nah, di sini ada teks mengenai tempat hidup tanaman teh. Nah, mari kita baca secara bersama-sama ya Soleh dan Soleha. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapatkan curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, terletak di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain Simalungun Sumatera Utara dan Kerinci, yaitu di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi Soleh dan Soleha. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan ya Soleh dan Soleha. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga dengan tanah yang ditanaminya. Nah, tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita Soleh dan Soleha.
Nah, banyak masyarakat yang menikmati teh. Mungkin salah satunya soleh-soleha ya, atau orang tua dari soleh-soleha. Namun, akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Nah, amatilah gambar berikut ini. Di sini ada gambar yang pertama, ini ada gambar perkebunan teh. Di sini ada gambar seseorang yang sedang memetik teh. Dan ini ada gambar seseorang yang sedang mengolah teh yang telah dipetik. Dan ini ada gambar teh yang sudah dalam kemasan. Nah, tahukah soleh dan soleha? Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak sekali jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh. Nah, ada pemetik teh, ada penggiling daun teh, dan ada pengemas teh. Nah, penanam teh bertugas untuk menanam teh ketika kebun mulai ditanami. Nah, pemetik teh bertugas untuk memetik teh. Nah, penggiling teh bertugas untuk mengolah teh di dalam pabrik. Dan pengemas teh bertugas untuk memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungan. Nah, di sini ada teks tentang taman bermain yang hilang. Soleh dan Soleh semua bisa baca pada buku temanya halaman 6, ya halaman 6. Nah, di sini ada cerita ya Soleh dan Soleh. Mari dibaca terlebih dahulu ceritanya. Nah, setelah ini Ustadz akan menjelaskan kepada antum semua terkait penokohan dan pewatakan. Nah, salah satu unsur pembangun cerita adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh-tokoh pada cerita, sehingga pembaca mampu memahami dan mengenal tokoh-tokoh pada cerita tersebut. Nah, pada penokohan dan pewatakan ini bisa kita bagi dua Soleh dan Soleh. Yang pertama, jenis tokoh cerita. Ya, dan jenis tokoh cerita. Yang kedua, perwatakan. Nah, yang pertama jenis tokoh cerita. Nah, tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Ingat ya, tokoh itu adalah pelaku atau orangnya yang mengalami peristiwa dalam cerita tersebut. Berikut ini beberapa jenis tokoh di antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tokoh protagonis Soleh dan Soleha. Tokoh protagonis ini yaitu tokoh yang mendukung cerita atau menjadi pemeran utama. Biasanya tokoh protagonis ini memiliki watak yang baik, misalnya sabar, jujur, bijaksana, rajin, suka menolong, dan lain sebagainya. Nah, pada tokoh protagonis ini ingat ya, tokoh protagonis adalah tokoh utama yang bersikapnya baik, soleh dan soleha, atau memiliki watak yang baik. Nah, yang kedua itu ada tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis yaitu tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada satu atau dua figur tokoh yang menentang cerita. Tokoh jenis ini biasanya berwatak jahat dan benci oleh para pembaca dan pendengar. Artinya, tokoh antagonis ini menjadi lawan dari tokoh protagonis. Nah, berarti tokoh antagonis ini kebalikan dari tokoh protagonis. Jika tokoh protagonis ini berkelakuan baik atau berwatak baik, sedangkan ini sebaliknya, berwatak jahat atau lawannya gitu. Nah, tokoh ini biasanya memiliki watak-watak yang kurang baik. Kehadiran tokoh ini untuk menciptakan konflik atau pertentangan pada alur cerita. Nah, itu jenis watak tokoh pertama tadi, Soleh dan Solehah. Yang kedua itu perwatakan. Nah, penokohan atau perwatakan terdapat perbedaan ya Soleh dan Solehah. Nah, penokohan berhubungan dengan cara pengarang menentukan dan memilih tokoh-tokoh cerita, sedangkan perwatakan berhubungan dengan sifat, watak, dan cerita dan tingkah laku dari setiap tokoh.
Nah, tokoh-tokoh yang telah terpilih pengarang harus mewakili watak tertentu dari awal cerita sampai akhir cerita. Nah, watak para tokoh dalam cerita dapat digambarkan dalam 3 dimensi, yaitu sebagai berikut. Ada keadaan fisik. Nah, keadaan fisik tokoh meliputi seperti umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, suku bangsa, raut wajah, tinggi dan pendeknya, kurus atau gemuk, dan lain-lainnya. Yang kedua, keadaan psikis. Nah, keadaan psikis tokoh atau keadaan jiwa atau rohani meliputi kegemaran, emosi, pandangan hidup, kecerdasan, dan lain-lain. Semua itu dapat dilihat secara nyata pada tingkah laku dan sikap dalam menghadapi suatu persoalan. Nah, yang ketiga yaitu keadaan sosiologis. Keadaan sosiologis yakni menunjukkan pada latar belakang kedudukan tokoh dalam masyarakat yang hubungannya dengan tokoh-tokoh lain dalam cerita. Misalnya jabatan, pekerjaan, dan keadaan sosial. Semua itu akan berpengaruh pada perilaku tokoh dan soleh-soleha. Nah, sebagai contoh, penampilan sebagai direktur di perusahaan akan berbeda dengan tokoh yang berperan sebagai petani. Maka itu memiliki perbedaan dari segi penampilan. Nah, betapa tumbuhan sangat besar perannya bagi kehidupan kita ya saleh dan salehah. Nah, kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, di sini selain bermanfaat untuk manusia, ternyata tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang saleh dan salehah. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Nah, mari kita perhatikan fakta-fakta tentang manfaat dari tanaman bakau berikut. Yang pertama, tanaman bakau melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Nah, adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembasan air laut ke darat. Dan yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dapat mengurangi polutan dari air laut. Yang keempat, bakau juga menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Nah, yang kelima, bakau menjadi habitat alami berbagai biota di darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Dan yang keenam, bakau dapat mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, soleh dan solehah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan berbagai jenis tumbuhan. Nah, sekarang mari kita membuat poster untuk menginformasikan kepada temanmu dan ke semua orang-orang yang berada di sekitar tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustaz harap soleh-solehah semua mampu paham terkait apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah bersama-sama kita membacakan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.